Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, marilah kita membahas tentang penggunaan aplikasi psikologi untuk pembelajaran matematika pada materi matriks. Langkah yang pertama itu adalah, di sini kita masuk ke Google, lalu ketikkan psikologi. Kita pilih psikologi, udah masuk, kemudian login. Masukkan akun kita yang sudah kita buat dengan email yang sudah kita sediakan. Masukkan passwordnya. Kita sudah masuk dengan akun yang tadi kita masukkan. Kemudian kita akan membuat kursusnya. Maka klik yang My Course. Kemudian klik Course. Nah, masukkan nama dari kursusnya, misalkan matematika kelas 11 ya. Kemudian di sini kita pilih matematik dan level 11. Klik. Nah, di sini udah jadi ya kelasnya. Di sini ada akses kode, itu untuk para siswa masuk ke psikologi ini dengan akses kode yang kita berikan. Nah, kemudian setelah memberikan akses kode, siswa akan masuk ke grup yang telah kita buat. Di sini kita bisa menambahkan material untuk peserta didik. Nah, bisa ada tugas, kemudian mengirimkan link, materi, itu bisa di-share melalui psikologi ini. Kita share link misalkan ya. Nah, di sini kita copy paste link yang pembelajaran yang sudah kita buat dan berikan judul, misalkan tentang matriks. Nah, di sini sudah terlampir link untuk siswa buka ya. Di dalamnya ada pembelajaran. Kemudian misalkan kita ingin juga menyajikan LKPD atau LKS, kita bisa melakukan juga dengan cara advance. Kita buka folder, kemudian kita cari file yang sudah kita buat untuk di-share kepada siswa. Nah, kemudian add. Ini sudah terlampir ya, link dan juga LKPD. Kemudian kita ingin menambahkan diskusi. Judulnya misalkan diskusi matriks ya. Kemudian kita tulis deskripsinya, misalkan silahkan pelajari materi berikut, gitu kan. Ini tergantung gurunya ya. Untuk deskripsi ini menggambarkan pembelajaran yang akan kita berikan pada pertemuan yang sedang berlangsung. Kemudian setelah itu
kita bisa menambahkan tanggal, ataupun tidak juga tidak apa-apa. Kemudian treat. Nah, di sini kita udah ada ya diskusinya, ruang diskusi. Di sini tempat peserta didik dan juga guru berdiskusi tentang materi yang diberikan. Tadi kan udah dilampirkan ya, file dan juga link. Sekarang kita diskusi di ruang diskusi ini. Kita tuliskan dulu pembukaannya, misalkan Assalamualaikum, silahkan pelajari materi, dan kemudian diskusikan. Seperti itu. Jadi siswa yang misalkan masih bingung, bisa menanyakan di ruang diskusi ini. Nanti siswa bisa menanggapi dan juga memberikan komentar. Nah, di sini itu udah terlampir ya pembelajaran melalui aplikasi psikologi. Kemudian kita buka link matriksnya untuk memastikan video pembelajaran yang telah kita buat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salojak Ciaruhma dengan NIM 11820500089. Pada kesempatan ini, mari kita belajar tentang matriks. Matriks ini biasa dipelajari di kelas 11 SMA atau sederajat dengan standar kompetensi yaitu menggunakan konsep matriks, vektor, dan transformasi dalam pemecahan masalah, dan juga kompetensi dasar yaitu menggunakan sifat-sifat dan operasi matriks, menentukan determinan dan inverse matriks, dan menggunakan determinan dan inverse dalam penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Yang pertama kita membahas tentang pengertian matriks. Matriks ini merupakan susunan bilangan berbentuk persegi panjang yang diatur menurut baris dan kolom dan dibatasi dengan tanda kurung. Matriks diberi nama dengan huruf kapital, misalkan matriks A, kemudian matriks M, matriks P. Nah, di sini matriks itu dibatasi dengan tanda kurung. Dan setiap bilangan-bilangan pada matriks itu disebut unsur atau elemen dari matriks tersebut. Contohnya, unsur baris yang kedua dari matriks A itu adalah 1, 0, 11, 6. Itu unsur-unsur pada baris yang kedua. Kemudian, elemen kolom ketiga dari matriks A itu adalah yang ini ya, berarti kolom yang ketiga yang ini. 7, 11, dan min 4. Itu tentang pengertian matriks. Yang kedua ada yang namanya ordo matriks. Ordo itu ukuran suatu matriks ditentukan oleh banyaknya baris kali banyaknya kolom matriks itu. Nah, contohnya ini nih, matriks A. Matriks A ini terdiri dari 3 baris. Ini ya, 1, 2, 3. Dan 4 kolom. Ada 4 kolom. 3, 4. Nah, di sini karena matriksnya terdiri dari 3 baris dan kolomnya terdiri dari 4 kolom, maka di sini matriks A itu berordo 3 kali 4. Ditulis A 3 kali 4. Dan banyaknya unsur matriks adalah A 3 kali 4 ya. Sama dengan 12. Nah, di sini coba kita aplikasikan ke matriks yang M. Ordo matriks M adalah, karena di sini barisnya ada 2 dan juga kolomnya ada 2, berarti di sini ordonya 2 kali 2 ya. Banyaknya unsur matriks M adalah berarti 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, seperti itu. Kemudian bentuk umum matriks itu ditulis sebagai berikut. Nah, A M kali N kali N ini adalah sebuah ordo ya. Baris kali kolom. Kemudian di sini ada A11, A12, A13 sampai A1N. Kemudian ke bawah juga sama, A11, A21, A31 sampai AN1. Nah, di sini ada jenis-jenis matriks. Ada matriks persegi, matriks baris, matriks kolom, matriks nol,
Yang pengertiannya bisa dibaca ya. Matriks persegi itu matriks yang banyaknya baris dan banyaknya kolom itu sama. Kalau matriks baris itu matriks yang hanya terdiri atas satu baris. Kemudian matriks kolom, matriks yang hanya terdiri atas suatu kolom. Matriks 0 adalah matriks yang semua unsurnya adalah 0. Kemudian di sini ada matriks diagonal, ada matriks satuan, ada matriks segitiga atas, ada matriks segitiga bawah. Nah, di sini contohnya ya, matriks persegi. Karena di sini pengertiannya matriks yang banyak baris dan banyak kolomnya sama, maka di sini contohnya C 2 kali 2 sama dengan 5, 3, 7, 3. Nah, sekarang tuliskan P 3 kali 3. Misalkan kita ambil sebuah angka ya. Misalkan di sini 1, 2, 3, 5, 7, 1, 9, 6, 5. Nah, seperti itu. Matriks baris berarti hanya terdiri dari satu baris. Seperti ini. N 1 kali 3 yaitu min 2, 6, min 4. Matriks kolom berarti hanya terdiri dari satu kolom. Yaitu Q 2 kali 1, 15, min 9. Kemudian matriks 0 ada matriks yang semua unsurnya 0. Jadi di elemen-elemen pada matriks 0 ini semuanya adalah 0. Begitu juga misalkan kita terapkan pada ordo 3 kali 2, berarti di sini 0, 0, 0, semuanya 0 ya unsurnya. Nah, ada matriks diagonal. Di sini matriks persegi yang semua unsurnya 0, kecuali unsur diagonal utama. Nah, diagonal utama ini, dia diagonal utamanya tidak 0, yaitu 2, min 1, 5 ya diagonal. Nah, kalau matriks satuan atau matriks identitas itu yang matriks diagonal yang semua unsur diagonal utamanya 1. Ini unsur diagonal utamanya adalah 1. Berarti kalau misalkan diaplikasikan ke I 3 kali 3, berarti di sini karena diagonal utamanya 1, tuliskan 1, 0. Seperti itu. Nah, ini matriks segitiga atas. Bisa dibaca. Matriks persegi yang semua unsur di bawah diagonal utamanya 0, sedangkan unsur lainnya tidak semuanya 0. Contohnya seperti ini. Kemudian matriks segitiga bawah adalah matriks persegi yang semua unsur di atas di diagonal utamanya 0. Sedangkan unsur lainnya tidak semuanya 0. Ini kan di atas diagonal utama itu 0 ya. Tuh, makanya disebut matriks segitiga bawah. Nah, di sini penjelasan jenis-jenis matriks masih membahas tentang itu. Ada matriks koefisien, yaitu matriks yang unsur-unsurnya diperoleh dari koefisien variabel suatu sistem persamaan linear. Nanti kita akan bahas mengenai contoh soalnya. Nah, di sini matriks koefisien dari persamaan ini 2x tambah y sama dengan 7, 3x min 5y sama dengan 4 adalah 2, 3, 1, min 5. Ini dari sini ya, 2, 3, 1, karena di sini kan ada koefisien yaitu 1, dan di sini min 5. Seperti itu. Tentukan matriks koefisien dari sistem persamaan berikut. Nah, berarti kalau dari persamaan ini gimana? Karena di sini 1 ya koefisiennya, berarti di sini ya min 2, 5, min y, min 1 maaf, 3, 2, 7. Karena di sini tidak ada z-nya 0 ya berarti di sini koefisien juga 0. Seperti itu. Ada juga transpose matriks. Dari suatu matriks A itu bisa dibentuk matriks baru, yaitu mengubah unsur baris pertama matriks A menjadi unsur kolom pertama matriks baru. Nah, unsur baris kedua matriks A menjadi unsur kolom kedua matriks baru. Matriks baru yang diperoleh disebut transpose dari matriks A ditulis A aksen atau A transpose. Nah, contohnya aja ya langsung. Di sini yang pertama transpose dari matriks M, yaitu di sini ada 7, min 1, min 2, 0, 10, 6. Kalau transpose itu kan baris jadi kolom jadi baris. Berarti kalau transpose dari M itu 7, min 2, 10, min 1, 0, 6.
Kita coba kepada nomor 2. Di sini matriks P-nya diketahui, kemudian kita akan mencari P transpose. Yaitu P transpose-nya gimana? Yaitu 2, min 1, min 5, 0, 9, negatif 3. Kalau yang ini 2, 0, 4, min 1, 8, min 5, kemudian min 3, min 9, 11. Seperti itu. Nah, sekarang operasi hitung pada matriks. Yang pertama ada kesamaan pada matriks. Dua buah matriks A dan B dikatakan sama, ditulis A sama dengan B bila matriks A dan B berordo sama dan semua unsur yang seletaknya sama. Nah, contohnya di sini ada soal. Ini matriks 2, min 1, A min B 0, 9, 3, C. Dan ini sama dengan 2, B plus 3, 5, 0, 9, 12. Nah, karena dia itu merupakan kesamaan pada matriks, maka di sini untuk mengetahui nilai A, B, dan C itu bisa dilakukan seperti ini. Karena di sini kan 2 udah sama dengan 2. Berarti A min B sama dengan itu sama dengan 5 plus B. Sedangkan kita belum tahu B-nya itu berapa. Kita coba lagi cari unsur nilai ini. Ada min 1 sama dengan B plus 3. Berarti di sini B plus 3 sama dengan min 1. B-nya sama dengan min 1, min 3, berarti min 4. Nah, karena kita udah tahu B-nya itu sama dengan 4, bisa disebutkan di sini ya. Berarti A-nya sama dengan 5 ditambah min 4. Sama dengan 1. Kemudian 3C sama dengan 12. Berarti C-nya sama dengan 12 per 3 sama dengan 4. Nah, maka kita peroleh B-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 4, dan C sama dengan 4. Seperti itu. Nah, kemudian ada penjumlahan pada matriks. Di sini, syarat penjumlahan matriks itu adalah A dan B itu ordonya harus sama. Jika A ordonya 2 kali 2, maka B-nya juga harus 2 kali 2 kalau ingin dijumlahkan. Nah, seperti ini contohnya, kita masuk saja ke contoh soalnya. Di sini ada sebuah matriks, misalkan matriks A, ini matriks B. Nah, karena di sini penjumlahan matriks, maka berdasarkan rumus ini, maka kita akan mengerjakan soalnya ini ya, yaitu 7 ditambah min 2 itu 5. Kemudian min 1 ditambah 5, 4. Min 2 ditambah 8, 6. 0 ditambah min 3, min 3. 10 tambah min 4, 6. Min 6 tambah min 2, min 8. Jadi, ini adalah hasil dari penjumlahannya. Lawan suatu matriks. Di sini ada diketahui matriks A sama dengan A, B, C, D. Dan A tambah negatif A sama dengan 0. Jadi di sini lawan suatu matriks itu, jika matriks A tambah B sama dengan 0, maka kedua matriks itu berlawanan. A lawan dari B dan sebaliknya ditulis A min B dan B sama dengan min A. Seperti itu ya, kita lanjutkan ke pengurangan dua buah matriks. Ini juga sama kalau misalkan ordonya itu harus sama kalau kita akan mengurangkan dua buah matriks. Seperti itu. Di sini hakikatnya itu dalam bilangan berlaku A min B sama dengan A plus min B. Karena setiap matriks mempunyai lawan, maka matriks juga berlaku A negatif B itu sama dengan A ditambah negatif B. Contohnya seperti ini. Contoh hitungan matriks 5 min 3 min 6 7 kurangi 2 7 min 4 min 8. Nah, karena kita akan mengikuti rumus ini, berarti kita tulis lagi rumus, di sini matriks 5 min 3 min 6 7. Nah, di sini kan kita tambah ya, tambah
negatif B. Ini B, kemudian kita negatifkan. Berarti di sini tadinya 2 menjadi min 2. Kemudian min 7, 4, 8. Maka bisa langsung kita jumlahkan. 5 tambah min 2, 3. Min 3 tambah min 7, min 10. Min 6 tambah 4 itu min 2. 7 tambah 8, 15. Kemudian perkalian matriks. Dalam bilangan berlaku 2A sama dengan A tambah A. Dalam matriks juga berlaku 2A sama dengan A tambah A. Seperti ini ya. 2 dikali A itu sama dengan A ditambah A. Nah, contohnya misalkan ini ya. Berarti 4 tambah 4, 8. Min 6, min 4. 1 tambah 1, 2. Kemudian jadi bila matriks A sama dengan A, B, C, D, dan K bilangan real, maka KA sama dengan, berarti kita kalikan, berarti KA dikali, di sini KB, kemudian KC, KD. Kemudian ini sifat-sifat penjumlahan dan perkalian matriks dengan bilangan real. Ini juga sudah dibahas ya tadi, sama saja. Tadi kan 2A, ini 3A, berarti sama. Yang mengikuti ini rumusnya ya. Ini. Kemudian persamaan matriks. Tentukan matriks X yang memenuhi persamaan berikut. 2X min 4, 6, min 5, min 1 sama dengan 3 kali min 2, 8, 1, min 3. Nah, kita itu akan mencari nilai X. Nah, berarti di sini 2X sama dengan ini min 6 dari mana? Nah, ini min 6 itu dari ini. 3 dikali min 2. Kemudian 3 dari mana? 3 kali 1. 24 itu dari 3 kali 8. Min 9 itu dari 3 kali min 3. Ditambah, ini karena kedua ruas ditambah matriks 4, min 5, 6, min 1. Maka di sini ruas kanan juga ditambah matriks ini ya. Maka di sini ditambah 4, min 5, 6, min 1. Berarti 2X sama dengan min 6 tambah 4, berarti min 2. 3 tambah min 5, min 2. 24 tambah 6, 30. Min 9, min 1, min 10. Nah, berarti untuk mencari nilai X-nya itu sama dengan berapa? Berarti di sini min 1, min 2 bagi 2, min 1 ya. Bagi 2, 15, bagi 2, min 5. Itu. Jadi, X itu sama dengan min 1, 15, min 1, min 5. Nah, di sini ada perkalian dua buah matriks. Perkalian dua buah matriks itu ada syaratnya, yaitu matriks pertama harus memiliki jumlah kolom yang sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Ordo matriks hasil perkalian dua buah matriks adalah jumlah baris pertama dikali jumlah kolom kedua. Contohnya seperti ini. Hitunglah matriks 4, 6, 5, 2 dengan matriks 3, min 1. Nah, maka di sini 4 kali 3 berarti ya ini 4 dikali 3, kemudian 6 dikali min 1. Kemudian yang kedua, 5 kali 3 ditambah 2 kali min 1. Jadi seperti ini ya. Maka 4 kali 3, 12 ditambah min 6 sama dengan 6. Kemudian ini 15 ditambah min 2 sama dengan 13. Seperti itu contohnya. Nah, determinan matriks. Rumusnya itu adalah determinan matriks ordo 2 kali 2. Misalkan determinan A itu adalah A, B, C, D. Maka determinannya itu adalah AD kurangi BC. Contoh soalnya seperti ini. Misalkan ada A sama dengan 2, 4, 5, 3. Maka di sini determinan A-nya adalah 2 dikali 3 dikurangi 5 kali 4. Sama dengan 2 kali 3, 6. 5 kali 4, 20. Berarti 6 dikurangi 20 sama dengan 14.
Nah, kemudian di sini ada inverse matrix. Rumusnya ini seperti ini ya. A inverse itu sama dengan 1 per AD kurangi BC. Nah, kita tahu bahwasannya AD kurangi BC itu apa tadi? Yaitu determinan dari A. Dikali D min B min C D. Seperti ini ya. Ini disebutnya adjoint. Adjoint dari A. Nah, contohnya di sini ada matriks A itu min 2, 3, 4, min 5. Berarti A inverse-nya gimana? A inverse sama dengan 1 per determinan A. Kita cari tahu dulu determinan A-nya berarti min 2 dikali min 5 dikurangi 4 kali 3 ya. Sama dengan 12 langsung. Berarti di sini kali adjoint A. Itu di sini min 5 min 2 jadi negatif ya. Itu 4 negatif 3. Nah, berarti jadi 1 per ini kan min 2 dikali min 5 itu 10 dikurangi 12 dikali min 5 min 3 min 4 min 2 sama dengan ini 1 per min 2 dikali matriks min 5 min 4 min 3 min 2 sama dengan 5 per 2 3 per 2 2 1. Jadi di sini hasil perkalian matriksnya 5 per 2 2 3 per 2 1. Nah, di sini kita akan membahas contoh soal mengenai yang persamaan linear dua variabel ya dengan menggunakan matriks. Di sini contoh soalnya Arman membeli 5 pensil dan 3 penghapus, sedangkan Susi membeli 4 pensil dan 2 penghapus di toko yang sama. Di kasir, Arman membayar Rp 11.500, sedangkan Susi membayar Rp9.000 ya. Jika Dodi membeli 6 pensil dan 5 penghapus, berapa ia harus membayar? Penyelesaiannya, misalkan harga satuan pensil itu adalah X. Kan misalkan dengan sebuah variabel. Dan harga satuan penghapus itu Y. Disusun ke dalam sistem persamaan linear dua variabel atau SPADI. Berarti 5X ditambah 3Y sama dengan 11.500, 4X ditambah 2Y sama dengan 9.000. Sistem persamaan di atas dapat dinyatakan dalam bentuk matriks, yaitu seperti ini, perkalian matriks. Nah, ini didapat dari mana? Seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwasanya ini didapat dari sini ya. Nah, berarti jadi 5, 4, 3, 2 dikali X, Y. Nah, sama dengan 11.500 dan baris keduanya 9.000. Menggunakan cara inverse matriks, berarti di sini X itu sama dengan 1 per determinan dari matriks ini ya. Berarti 5 kali 2 dikurangi 3 kali 4 dikali adjoint dari matriks ini. Berarti 2 min 3 min 4 5. Dikalikan dengan 11.500 dan 9.000 di sini ya. Sehingga diperoleh XY-nya itu sama dengan 1 dibagi 5 kali 2 10 kemudian min 12. Berarti jadi min 1 per 2 ya. Dikali ini perkalian ini berarti jadi 2 kali 11.500 2 dikali 11.500 dikurangi 3 kali 9.000. Langsung saja ya, 27.000. Hasilnya itu adalah 4.000. Kemudian min 4 dikali 11.500 yang ini ya, ditambah 5 kali 9.000.
yaitu hasilnya menjadi min 1000 ya. Maka X yang diperoleh itu adalah min setengah dikali min 4000, dan juga ini matriks baris keduanya min 1000, berarti jadi min 4000 dibagi min setengah dikali min setengah jadi 1000, kemudian min 1000 dikali min setengah menjadi 500. Sehingga harga X itu 1000 dan Y itu 500. Tadi kita lihat bahwa X itu adalah pensil, sedangkan Y itu penghapus. Sehingga diperoleh harga satuan pensil itu adalah 1000, ini X ya. Dan harga satuan penghapus adalah 500, Y. Jadi, karena Dodi membeli 6 pensil dan 5 penghapus, berarti kita kalikan 6 dikali harga pensil, yaitu 1000 ditambah 5 dikali harga penghapus, sama dengan 8.500. Jadi Dodi harus membayar sebesar 8.500 rupiah. Nah, sekian pembahasan untuk pertemuan kali ini. Ditutup dengan doa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian setelah selesai pembelajaran dan juga diskusi, maka kita melakukan logout. Sekian pembahasan penggunaan aplikasi psikologi untuk pembelajaran matematika pada materi matriks. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.